Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, selain dengan Pak Richard Sambera, malam hari ini kita sudah terhubung dengan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas? Baik. Pak Tauhid, saya ingin minta pendapat Anda. Di sisi lain TikTok Shop ini menyalahi aturan, tetapi di sisi lain ada juga pedagang yang gembira seperti yang tadi di Yogyakarta, ada juga yang merasa dirugikan seperti halnya dengan Pak Richard. Bagaimana perspektif Anda, Pak Tauhid? Ya, saya kira memang yang pertama ya terkait dengan problem. Memang kalau kita Halo, Pak Tauhid, bisa mendengar suara kami? Baik, pemirsa, kami akan perbaiki terlebih dahulu koneksi kami dengan Pak Tauhid untuk mendapatkan perspektifnya ya. Saya harap ini menjadi perspektif penengah begitu antara Pak Richard dengan pedagang yang lain yang ternyata merasa gembira dengan ditutupnya TikTok Shop. Pak Richard, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, TikTok ini kan hanya mengantongi izin sebagai sosial media. Sementara dari Anda dengan adanya larangan ini, Anda merasa dirugikan, ada kemunduran di situ. Nah, menurut Anda sebetulnya solusinya bagaimana? Jangan disalahkan kami bahwa kami mau ini jalan terus tanpa ada regulasi. Silakan saja pemerintah mengatur ini. Itu memang sudah ranahnya pemerintah untuk membuat regulasi terhadap kegiatan commerce yang berjalan di negara ini. Ya, tapi jangan sampai metode penjualan yang sudah terbukti efektif ini dan sangat membantu UMKM nasional juga ya dihentikan gitu. Jadi jika tidak menyukai konten atau isinya, jangan sampai platformnya yang dibunuh gitu istilahnya. Ya, if you don't like the message don't kill the messenger gitu. Jadi silakan diatur itu platformnya atau masalah social commerce, masalah social media, masalah e-commerce itu dari kami tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai itu langsung dihentikan yang akhirnya di suatu metode penjualan yang sedang membuahkan hasil bagi kami itu dengan tiba-tiba dihentikan gitu. Dan, Oke, berarti maksud Anda jangan tiba-tiba dihentikan, maksud Anda dihentikannya secara bertahap begitu, Pak Richard? Nama Mas tadi? Dihentikannya secara bertahap begitu maksud Anda? Ya, mungkin ada masa transisi. Tadi kan kemarin Menteri Perdagangan mengatakan 1 minggu langsung akan diterapkan peraturan Permendak yang baru, dan kami sekarang bingung nih 1 minggu kami akhirnya harus kehilangan penghasilan gitu. Jadi sekali lagi kami juga silakan saja kalau ada regulasi, tapi juga jangan sampai membunuh apa yang sudah efektif, kemajuan teknologi yang sudah kami adopsi, sehingga harus tercipta kemunduran gitu. Yang kami harapkan itu sebetulnya didukung terus ya perkembangan teknologi ini. Memang banyak teman-teman kawan-kawan yang harus yang mau bertahan di konvensional lah istilahnya. Ya kami mengerti itu gitu. Tapi juga mungkin peran pemerintah atau bahkan dari pemilik platform itu sendiri yang dapat melakukan pembinaan bagi mereka yang mungkin belum mempunyai inisiatif untuk melakukan digitalisasi. Oke, saya kembali coba koneksi dengan Pak Tauhid. Selamat malam, bisa mendengar suara saya? Selamat malam, bisa, sangat jelas sekali. Oke, baik. Pak Tauhid, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, tidak ditutup menyalahi izin yang diberikan kepada TikTok, tapi kalau dibiarkan buka, ada pedagang yang mengaku untung, tapi ada juga pedagang yang mengaku rugi begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang ini terjadi karena pertama ya terjadi gap literasi maupun pengetahuan terhadap digital teknologi ya. Saya kira kalau kita lihat sebagian besar pedagang itu memang pengetahuan tentang literasi di digital teknologinya masih termasuk rendah, sehingga mereka banyak yang tidak mau berusaha ke digital begitu. Namun di sisi lain dengan adanya TikTok itu juga cepat sekali luar biasa berkembang begitu, karena pertama adalah visualisasi dan metodenya sangat atraktif ya dibandingkan e-commerce biasa ataupun pedagang konvensional, sehingga mau tidak mau itu sangat sangat
dapat menarik pasar yang sudah eksis begitu. Tentu saja dalam hal ini pedagang-pedagang konvensional ataupun e-commerce biasa akan sangat tersaingi dengan metode itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa market daripada TikTok, user TikTok itu kan paling besar ya dibandingkan katakanlah e-commerce maupun konvensional yang pasarnya terbatas yang sangat lokal begitu. Kemudian yang kedua, saya kira memang pengaturan memang harus diatur ulang begitu ya antara e-commerce maupun social commerce begitu. Karena tadi social commerce itu bisa mendrive demand atau bisa menciptakan permintaan yang itu tidak bisa dilakukan oleh konvensional maupun e-commerce biasa. Nah, ini yang kemudian memang bisa mendrive permintaan. Meski dua-duanya sama-sama UMKM, tapi kalau kita lihat memang perbedaannya yang kemudian menciptakan ketidakadilan, ketidakberimbangan, karena yang lebih banyak ternyata yang kemudian sekarang sudah mulai berguguran. Nah, ini yang kemudian menciptakan kesenjangan. Nah, saya kira memang harus diatur ulang ya. Nah, apakah memang kemudian TikTok ya kemudian ini kena shutdown ya. Saya kira ini akan sifatnya sementara begitu ya. Oke. Saya kira nanti TikTok pasti akan menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru dengan beberapa regulasi. Permendak 31 sudah keluar dengan 6 poin, memang sudah diatur dan mudah-mudahan tidak saling mengganggu walaupun ada. Saya kira poin pentingnya adalah bisa membagi share begitu. Namun yang sulit adalah begini. Ketika katakanlah persaingan harga terjadi ya, ketika katakanlah para pedagang-pedagang ini yang biasanya memanfaatkan rantai distribusi dari proses produksi dengan kehadiran TikTok sebagian besar itu memotong rantai distribusi sehingga harga paling bisa lebih murah. Nah, ini yang kemudian membuat banyak yang tidak nyaman dengan situasi ini begitu, terutama pedagang-pedagang. Soal harga yang bisa murah tadi, bagaimana analisa Anda soal harga murah kemudian atau predatory pricing kemudian dikaitkan dengan fenomena dugaan kuat impor yang kemudian digempur secara masif begitu? Bukan hanya terkait dengan biaya produksi yang murah saja sebetulnya. Ya, betul. Predatory pricing itu pertama ya, ada misalnya bahwa ada dari produk asalnya meskipun mungkin bukan berasal Indonesia, misalnya dari impor, ya itu mengenakan dumping. Artinya harga di luar negeri bisa lebih murah dari dalam negeri. Di dalamnya bisa aja subsidi bahan baku, tidak dikenakan pajak, biaya logistik murah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian juga lain-lain yang membuat harga itu bisa lebih murah. Saya kira itu yang kemudian predatory pricing seperti itu. Yang kedua adalah ini para pelaku adalah usaha besar yang memiliki kekuatan finansial besar ya sehingga mereka bisa mengambil harga yang murah dengan tingkat keuntungan atau pengembalian modal investasi jangka panjang sehingga mereka akan menghancurkan harga yang sudah established di pasar. Tadi disebutkan ya mengapa bisa di bawah HPP, memang by design sangat mungkin dilakukan. Yang ketiga bisa jadi yang masuk ke Indonesia adalah barang-barang ilegal ya, baik di post border dan sebagainya yang tidak kena pajak, tidak memenuhi standarisasi, atau memang dalam prakteknya ini terjadi scale of economic dengan level yang lebih tinggi sehingga harga lebih murah begitu. Baik, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi sayang durasi kita sudah habis. Terima kasih Pak Richard dan juga Pak Tauhid untuk waktunya bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.